Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hukum-hukum yang khusus bagi kaum wanita. Dan sebelumnya kita saling mengingatkan bahwasanya wajib hukumnya bagi seorang wanita muslimah untuk belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan agama, apalagi hukum-hukum yang khusus pada dirinya. Dan tentunya kita akan mengajarkan terhadap karib kerabat, terhadap keluarga, terhadap anak-anak wanita yang bisa memberikan manfaat dalam urusan agama dan juga dalam urusan dunia. Baik itu dalam masalah akidah, dalam masalah bersuci, dalam masalah salat, dalam masalah akhlak, dan dalam hukum agama secara umum, maka tentunya itu merupakan di antara motivasi bagi kita bersama untuk mengajarkan terkhusus kaum wanita. Adapun hukum-hukum yang khusus bagi wanita adalah perkara yang disebut dengan haid dan nifas. Haid itu maknanya adalah darah yang keluar, dan itu merupakan di antara ketentuan yang Allah tetapkan untuk wanita-wanita anak Adam. Dia keluar dari rahim perempuan yang sudah balik pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Makanya orang yang haid, mereka tidak memiliki batasan kapan mereka memulai atau kapan mulai keluar darah haid tersebut, dan juga tidak pula dengan kapan akhirnya. Sebagaimana juga tidak ada batasan masa sedikitnya atau pula masa banyaknya. Akan tetapi, apabila seseorang menemukan darah haid sesuai dengan sifat yang telah disebutkan dalam syariat, maka itu disebut dengan haid. Adapun nifas, itu adalah darah yang keluar dari seorang wanita ketika mereka melahirkan, atau sebelum mereka melahirkan 2 hari atau 3 hari. Dan tidak ada batasan sedikit daripada nifas, sedangkan batasan paling banyak nifas adalah 40 hari. Wanita yang haid dan yang nifas, maka haram bagi mereka untuk melaksanakan salat, dan juga tidak boleh bagi mereka untuk berpuasa. Kemudian wajib hukumnya mereka mengganti puasa yang ditinggalkan, dan mereka tidak mengganti salat yang ditinggalkan. Sebagaimana juga tidak boleh untuk bersetubuh dengan wanita yang haid dan nifas. Begitu juga tidak boleh menceraikan mereka. Sebagaimana pula tidak boleh bagi mereka untuk duduk di dalam masjid. Dan begitu juga diharamkan kepada mereka apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan hadas yang kecil. Kemudian apabila mereka selesai dari haid dan nifasnya, maka mesti bagi mereka untuk mandi. Apabila seorang wanita haid dan juga mereka nifas di waktu salat, sebelum mereka melaksanakan salat, maka tidak wajib bagi mereka untuk mengganti salat tersebut. Akan tetapi apabila mereka mengakhirkan salatnya, kemudian waktu salat itu tersisa sedikit, maka wajib bagi mereka untuk mengganti salat tersebut. Kemudian apabila wanita yang haid dan wanita yang nifas, mereka selesai dari haid dan nifasnya di waktu selesai salat, maka wajib bagi mereka untuk mengerjakan salat tersebut, mengqadanya. Begitu juga mengqadha salat yang sebelumnya bisa dijamak dengan salat tersebut. Seperti misalnya, seseorang yang bersuci di waktu asar, maka wajib bagi mereka untuk salat zuhur dan asar, karena zuhur dan asar itu bisa dijamak. Begitu juga kalau sekiranya mereka bersuci di waktu isya, maka mesti bagi mereka untuk salat maghrib dan isya, karena maghrib dan isya bisa dijamak. Akan tetapi apabila mereka bersih dan selesai dari haid dan nifasnya di waktu fajar, atau di waktu zuhur, atau di waktu maghrib, maka mereka tidaklah salat kecuali satu salat saja, yaitu salat fajar, salat zuhur, dan salat maghrib. Dan mereka tetap salat pada waktu yang telah ditentukan dalam syariat agama. Begitu juga di antara hukum yang berkaitan dengan perempuan, dengan wanita, ada yang disebut dengan istihadah. Istihadah itu artinya adalah darah yang keluar dari bawah rahim.
dan darah tersebut keluar bukan pada waktunya, sehingga dia tidak disebut dengan haid, tidak juga disebut dengan nifas, tetapi disebut dengan istihadah. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan istihadah, mereka terhitung sebagai orang yang suci. Hanya saja ada beberapa kewajiban yang harus mereka ketahui. Yang pertama, hendaklah mereka berwuduk setiap kali mereka hendak melaksanakan ibadah salat. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma tawadda'i likulli salatin wa salli." Maka hendaklah kamu berwuduk setiap kali kamu melakukan ibadah salat, kemudian salatlah. Artinya, tidak berwuduk di waktu-waktu salat kecuali ketika waktu salat tersebut sudah masuk. Adapun selain daripada salat, maka silahkan mereka melakukannya. Kemudian yang kedua, apabila mereka ingin berwuduk, hendaklah mereka membersihkan bekas-bekas darah yang keluar. Kemudian mereka menjaga agar darah tersebut tidak menyebar. Bisa jadi dengan memakai pembalut atau sesuatu yang bisa menahan darah tersebut, yang mana pada zaman sekarang ini disebut dengan pembalut kesehatan yang digunakan oleh wanita untuk menjaga darah tersebut, sehingga dengannya dia mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan bersuci dan juga dengan syariat agama secara umum. Dan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah juga memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.